Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah drama horor dan film fiksi ilmiah The Untamed 2016. Sebelumnya hati-hati, ini adalah spoiler. Tampak seorang gadis bernama Veronica sedang telanjang berada dalam suatu gudang yang gelap, kemudian ada sesuatu tentakel masuk di antara kedua kakinya, menyebabkan dia mengerang keenakan. Hal tersebut kemudian terganggu saat seorang wanita mengetuk pintu dan menyuruhnya meninggalkan tempat itu. Wanita itu bernama Martha, yang kemudian berbisik kepada suaminya bahwa makhluk itu menyakiti Veronica. Tampak Veronica yang berjalan tertatih-tatih sedang berada di lapangan yang berkabut. Selain itu, bajunya juga merah karena ada noda darah. Veronica kemudian mencoba pergi dengan sepeda motornya. Di tempat lain seorang wanita bernama Alejandra bangun untuk suaminya, Angel, sedang memberikan kesenangan untuk suaminya. Setelah itu, dia mencari kesenangan sendiri di kamar mandi. Saat dia akan mencapai klimaks, putranya berteriak dan bilang bahwa saudaranya Jacob mengalami reaksi alergi terhadap coklat. Kembali ke Veronica, dia merawat lukanya di rumah sakit. Dirinya bilang bahwa lukanya disebabkan oleh gigitan anjing. Seorang perawat bernama Fabian, dia bilang akan mencari anjing itu, untuk memastikan bahwa anjing tersebut memiliki penyakit rabies atau tidak. Berlanjut ke rumah Alejandra, Angel suami Alejandra marah karena istrinya tidak menaruh coklat tersebut dengan benar. Membuat coklat tersebut ditemukan anaknya yang memiliki alergi terhadap coklat. Alejandra bertanya pada suaminya, apakah dia bisa membawa Jacob ke rumah sakit. Suaminya menolak permintaan tersebut. Tidak beberapa lama putra mereka Ivan menjatuhkan susunya ke lantai. Kemudian Alejandra membersihkannya. Alejandra juga meminta kepada Angel untuk membawanya ke sekolah. Tapi suaminya tetap menolak. Karena tidak ada pilihan, Alejandra membawa sendiri kedua anaknya ke saudaranya, Fabian, saudara Alejandra yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Kemudian malam itu Angel pergi ke bar dengan teman-temannya. Di bar itu Angel melihat Fabian juga di sana. Angel dan Fabian untuk sesaat saling menatap. Hal itu diganggu oleh teman-teman Angel mengajaknya untuk melanjutkan minum-minum. Namun tanpa sepengetahuan semua orang, Angel dan Fabian melakukan mantap-mantap. Berlanjut ke Veronica, dirinya kembali pergi ke rumah sakit agar lukanya mendapatkan perawatan. Kembali dirinya dirawat oleh Fabian. Di sana Veronica mengatakan ke Fabian bahwa dirinya masih lajang. Bahkan Veronica bertanya apakah Fabian sedang dekat dengan seseorang. Veronica dengan cepat meminta maaf untuk pertanyaan tadi dan bilang ke Fabian bahwa dirinya kikuk saat berinteraksi dengan orang lain. Di tempat lain, pasangan orang tua yang menjaga alien tentakel prihatin dengan Veronica. Martha ingin Veronica berhenti mengunjungi gudang karena takut alien tersebut akan menyakiti Veronica. Suaminya tidak menanggapi, sehingga Martha mengajak suaminya untuk mantap-mantap. Sayangnya aktivitas itu terganggu saat Veronica datang. Veronica meminta agar bisa mengunjungi makhluk alien tersebut. Tapi pasangan tersebut melarangnya. Suami Martha mengatakan itu berbahaya dan mereka harus mencari orang lain untuk menggantikan Veronica. Hal ini membuat Veronica menangis, kemudian Martha bertanya apakah dia sudah menemukan pengganti dirinya, kemudian Veronica teringat kepada Fabian. Veronica tidak menanggapi dan pergi dari situ. Di hari berikutnya saat bekerja, tampak Angel sedang mengirim SMS ke Fabian. Angel ingin mantap-mantap dengan Fabian lagi. Sayangnya Fabian tidak menanggapi pesan SMS tersebut karena saat ini dia sedang bersama Veronica. Di tempat lain saat itu, Fabian yang sedang bersama Veronica. Fabian bercerita kepada Veronica tentang hubungannya dengan seorang pria, tapi dia tidak menyebutkan siapa pria tersebut. Veronica juga menceritakan bahwa dirinya juga dalam situasi seperti Fabian. Fabian kemudian juga bertanya, apakah Veronica berkencan dengan seorang pria atau perempuan. Veronica menjawab dirinya tidak yakin. Hal ini tentu membuat Fabian tertawa. Sedangkan saat itu, Alejandra dan Angel menghadiri pesta ulang tahun dengan anak-anak. Angel bertanya kepada Alejandra istrinya, di mana Fabian? Alejandra bilang, Fabian mungkin di tempat kerja. Alejandra juga mengatakan bahwa nanti dia akan datang dengan Veronica.
Mendengar hal ini tentu saja Angel tertawa, tidak mungkin Fabian memiliki pacar perempuan. Sebab Angel tahu bahwa Fabian adalah seorang gay. Veronica kemudian membawa Fabian untuk melihat alien tersebut. Namun Veronica tidak menemaninya dan hanya memberitahu tempat alien itu berada. Bahwa Fabian harus mengikuti arus sungai dan akan sampai di sebuah gudang. Malamnya Veronica pergi berdansa dengan Fabian. Di situ sudah ada Alejandra dan Angel. Tampak Angel merasa cemburu dengan kehadiran Veronica. Saat Fabian di kamar mandi, Angel menyusulnya. Di sana dia mencoba mencium Fabian, tapi Fabian menolaknya. Berlanjut pada Angel yang sedang mabuk, dirinya lantas memicu perkelahian dengan seseorang yang mengajak dansa Alejandra. Setelah itu, mereka berdua meninggalkan klub itu. Angel menuduh Alejandra berselingkuh dengan seorang pria di klub tadi. Namun Alejandra mengabaikannya dan hanya berpikir masih banyak hal lain dalam kehidupannya yang harus dia pikirkan. Esoknya tampak Angel yang mendatangi Fabian. Angel sebenarnya sangat merindukan Fabian, karena sudah 2 hari Fabian tidak menghubunginya. Di akhir pembicaraan, Fabian memutuskan hubungannya dengan Angel dan pergi dari tempat itu. Dia tidak ingin terus menjalani kehidupan seperti ini. Keesokan harinya seorang pria menemukan Fabian yang tanpa busana tidak sadarkan di sebuah kubangan air. Sesaat kemudian pihak berwenang tiba dan membawa Fabian ke rumah sakit. Dokter memberitahu Alejandra bahwa Fabian telah dipukuli hingga koma. Saat di rumah Alejandra mengatakan bahwa rekan kerja Fabian melihat perdebatan antara Angel dengan Fabian di tempat parkir. Namun Angel mengelak dan bilang tidak mungkin dia berbicara dengan Fabian. Keesokan harinya Alejandra pergi ke rumah Fabian, di sana dia menemukan handphone Fabian. Di handphone tersebut Alejandra menemukan pesan SMS dari Angel yang memaksanya untuk mantap-mantap dengan Fabian. Mengetahui perselingkuhan suaminya, Alejandra tidak tahu lagi harus berbuat apa dan memutuskan untuk diam saja. Selanjutnya di tempat kerja, polisi menangkap Angel dan segera membawanya ke kantor polisi. Seorang rekan kerja Fabian menjadi saksi bahwa dia melihat Angel dengan kasar mendorong Fabian di tempat parkir. Dan berdasarkan pesan ancaman yang ditemukan oleh Alejandra. Malam itu Alejandra menangis dan salah satu anaknya bernama Ivan mencoba menenangkannya. Sesaat kemudian bel pintu berbunyi dan tampak Veronica yang datang ke rumah Alejandra. Keduanya kemudian berbicara sambil menenggak alkohol. Alejandra bilang bahwa mungkin sebentar lagi dirinya akan meninggalkan kota dan tinggal bersama bibinya. Alejandra menceritakan rumitnya masalah yang sedang dia hadapi. Veronica kemudian mencoba menguatkan Alejandra. Veronica mengajak Alejandra untuk ikut bersamanya mengunjungi orang tua yang tinggal di dekat gudang. Saat Veronica berbicara kepada kedua orang tua tersebut, Alejandra bersama anak-anaknya sedang di lapangan menikmati piknik kecil-kecilan. Alejandra kemudian bertemu dengan pasangan itu dan berbicara dengan mereka. Pria tersebut kebetulan adalah seorang ilmuwan dan dengan aneh memeriksa mata dan mulut Alejandra. Setelah pria itu pergi, Marta meminta maaf atas perlakuan tidak menyenangkan suaminya. Pasangan itu kemudian bercerita tentang sesosok alien yang jatuh ke bumi. Bekas jatuhnya alien tersebut membentuk suatu kawah kecil. Di kawah itu, berbagai hewan datang dan melakukan mantap-mantap yang berlebihan. Mereka menambahkan bahwa alien tersebut mewakili sisi primitif manusia yang merupakan kebutuhan dasar dan murni. Beberapa saat kemudian Alejandra jatuh lemah dan pasangan itu membawanya ke gudang. Tampaknya pasangan itu memasukkan sesuatu ke teh yang diminum Alejandra. Pasangan itu kemudian meletakkan Alejandra ke kasur yang sudah disiapkan di dalam gudang. Dia melihat dengan panik keberadaan alien di dalam gudang itu. Kedua pasangan itu kemudian bilang ke alien tersebut bahwa Alejandra sudah siap. Lantas pasangan tua tersebut pergi meninggalkan tempat itu. Meninggalkan Alejandra bersama sang alien. Tampak alien itu perlahan merangkak ke arahnya, tentakelnya mulai mendekati bagian sensitif dari Alejandra. Selanjutnya kita dibiarkan membayangkan sendiri yang dilakukan oleh alien itu terhadap Alejandra. Alejandra kemudian pulang dan segera memeluk Veronica. Veronica bertanya apakah dia akan kembali ke gudang dan Alejandra pun mengangguk.
Kemudian Alejandra bertanya apakah alien itu menyakiti Fabian, tetapi Veronica menyangkalnya. Veronica mengatakan bahwa alien itu hanya bisa memberikan kesenangan dan tidak pernah menyakiti siapapun. Tampak Veronica dan Alejandra sedang membincang soal alien itu. Bagi Alejandra, alien itu membuatnya merasa begitu baik sehingga menghapus kebencian di dalam dirinya. Pada malam yang sama Veronica mengemasi barang-barangnya karena dia berencana untuk pindah keluar kota. Alejandra pun juga pindah dari rumah Angel dan menyewa tempat yang baru. Setelah itu, dia menjemput anak-anaknya dari sekolah, tetapi ternyata anak-anaknya sudah dibawa pergi oleh Graciela, orang tua Angel. Alejandra yang marah pergi ke rumah Graciela dan menuntut menjemput anak-anaknya. Tetapi Graciela tidak membiarkan Alejandra membawa anak-anaknya. Setelah tidak dibukakan pintu oleh Graciela, Alejandra memecahkan jendela untuk mengambil anak-anaknya. Keesokan harinya Alejandra membawa anak-anak ke tempat gudang itu berada. Sementara anaknya bermain di luar, Alejandra bersenang-senang di dalam gudang dengan mantap-mantap bersama sang alien. Beberapa hari setelah itu, Alejandra mengunjungi Fabian di rumah sakit dan mengatakan bahwa dia akan merindukannya. Setelah itu, Alejandra mengakhiri hidup Fabian dengan melepaskan selang oksigen yang terhubung di tubuh Fabian. Di sisi lain, orang tua Angel menjual rumahnya untuk menebus Angel dari penjara. Namun berita tentang Angel yang selingkuh dengan saudara lelaki Alejandra sudah tersebar di surat kabar. Hal ini tentu saja telah menodai keluarga mereka. Sehingga orang tua Angel menyuruhnya untuk pergi saja dari kota ini dan memulai hidup di tempat lain. Namun Angel tetap memikirkan anak-anaknya. Setelah makan bersama dengan keluarganya, Angel pergi ke kamar dan mencoba bunuh diri. Namun ayahnya mengetuk pintu, menyadari pistol miliknya tidak ada di tempatnya. Ayah Angel kemudian memeluk anaknya tersebut. Sementara itu Veronica bertemu dengan orang asing. Mereka mengobrol di suatu tempat makan. Awalnya mereka canggung, tapi akhirnya melanjutkan perbincangan dengan mantap-mantap. Sayangnya Veronica tidak menikmati hal itu, sehingga orang asing itu menyadarinya dan meninggalkan Veronica. Keesokan harinya Angel datang ke rumah Alejandra. Hal itu tentu saja mengejutkan Alejandra. Angel mengatakan bahwa dia tahu dirinya bersalah atas apa yang terjadi dengan Fabian. Tapi kenapa Alejandra tidak membelanya di hadapan polisi? Alejandra menjawab bahwa sudah mencoba tapi polisi tidak mempercayainya. Sesaat kemudian Angel marah dan bertanya kepada Alejandra, dengan siapa dia telah mantap-mantap. Alejandra tidak menjawab. Angel memojokkan Alejandra dan bilang bahwa dia akan pergi keluar kota dengan anak-anaknya. Namun Alejandra sudah tidak ingin bersama Angel. Sehingga hal ini menguatkan tuduhan Angel bahwa Alejandra memiliki hubungan dengan pria lain. Angel marah dan mendorong Alejandra sampai jatuh dan memukulinya. Sesaat kemudian Angel berusaha mengeluarkan pistolnya, tapi secara tidak sengaja Angel menarik pelatuk dan melukai kakinya sendiri. Alejandra dengan cepat mencoba melarikan diri tetapi Angel memohon bantuan. Alejandra kemudian membawa Angel yang terluka menggunakan truk. Alejandra mengendarai truk tersebut menuju ke arah gudang tempat alien itu berada. Sesampai di hutan dekat gudang itu, Alejandra menemukan sepeda motor Veronica. Alejandra menyeret Angel ke arah gudang melewati sebuah hutan. Angel bertanya kenapa dia dibawa ke hutan. Alejandra mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja. Setelah bersusah payah, sampailah Alejandra di gudang. Di gudang itu, Alejandra tidak menemukan kedua pasangan tua di sana. Dirinya malah kaget, karena menemukan Veronica sudah meninggal tanpa busana di tempat itu. Alejandra menyeret Angel ke tempat alien tersebut. Saat itu sang alien sedang berada di langit-langit gudang. Alejandra kemudian meninggalkan Angel di tempat itu. Setelah itu, sang alien turun ke arah Angel, membuat Angel diam membeku ketakutan. Suami Marta kemudian membantu Alejandra menyingkirkan mayat Veronica dan Angel. Suami Marta bilang bahwa dirinya baru saja membawa istrinya ke rumah sakit. Dia bilang tulang rusuknya patah dan matanya menghitam. Hal itu kemungkinan disebabkan oleh alien. Mereka akhirnya sampai ke lubang dan membuang mayat di sana.
Saat dia melihat ke bawah, Alejandra memperhatikan bahwa di situ telah banyak tumpukan mayat. Di penghujung film, tampak Alejandra sore itu dia menjemput anak-anaknya. Kemudian dia memeluk kedua anak-anaknya dan menanyakan kenapa ada noda di bajunya. Setelah itu, film pun usai. Sedikit review film ini, tentu tampak absurd sekali ya teman-teman cerita film ini. Terutama porsi soal asal-usul dan peran alien di film tersebut. Selain sebagai pemuas bagi Veronica dan Alejandra dan mungkin beberapa orang lain yang tidak diceritakan dalam film ini. Film ini sesungguhnya hanya berfokus pada kehidupan Alejandra dan keluarganya. Terutama masalah perselingkuhan suaminya dengan saudara lelakinya Fabian. Jadi menurut saya, keberadaan alien di sini hanya sebagai pelengkap cerita dari kehidupan Alejandra saja. Toh di akhir cerita, ditutup dengan Alejandra yang bahagia bersama kedua anaknya. Sekali lagi, keberadaan alien tersebut hanya bumbu di film ini agar tampak sebagai film fiksi ilmiah. Tapi sesungguhnya lebih banyak drama keluarga saja. Sekian sedikit pembahasan dari saya. Bila banyak kekurangan saya mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, subscribe dan sampai jumpa di review film berikutnya.